Ada yang bisa dibantu? Wis Yuni ya diangkat. Iya, Aku rezeki pernah diangkat mau ate telepon. golek wong liya, kamu yang nelpon duluan. Kenapa sayang? Aku pernah telepon sih ke Miss Yuni mau nanya, tapi sekarang masalahnya wis pingin curhat aja sih, pingin iya ya, pingin cerita. Kok aku ndredeg, Miss? Dulu terus piye iki? Ndredeg ya apa ini? Sumpah deg 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 ngono jantungku, sumpah. Gombal. Ora Demi percaya. Allah, Miss, aku orang ngapusi demi Allah. Sampai demi Allah. Sumpah demi Allah. Iki sih do curhat apa ora iki? Sik dulu 2 menit, orang sampai 2 menit. Cida. Mau cerita dari awal aku ke sini. Aku mau cerita dulu itu mau telepon Miss Yuni mau nanya. Nanya apa? Mau nanya. Kan aku kan di sini kan wis di sini aku visaku kan wis habis. Aku Esten. Terus tadi mbakku mau ngajak loihan. Bisa enggak tuh? Gimana? Tapi kan aku di sini cuma Esten sekarang udahan, tapi mbakku mau ngajak ke loihan ke Jepang Heeh. atau Korea, bisa enggak gitu loh. Ternyata alhamdulillah bisa. Itu aku mau nanya Miss Yuni sebenarnya. Masa alhamdulillah bisa kok masih nanya Miss Yuni ki piye? Tak jak tukaran loh engko. Enggak, maksudnya nih dulu aku mau nanya Miss Yuni bisa enggak, tapi sekarang udah proses bisa gitu loh. Oh. Sekarang aku mau Oke, cerita terus masalah aku pertama kesini gitu loh. Gimana ya? Ya pertama kesini ya agentku itu sampai sekarang sosote ya. Waduh, tapi kamu masih bertahan di agent Sosote itu? Aku ngajak pindah, tapi aku udah 4 tahun di sini, terus aku ngajak pindah, terus mbakku mau Terus? gitu. Oh, ganti Terus agent itu, maksudnya? aku pertama kesini tuh Miss ya, rambutku dipotong pendek sama agentku, dipotong kayak orang laki gitu. Terus istirahat ya, aku dari bandara itu Miss ya, sama temenku kan, dari bandara itu kan aku nggak makan sama sekali toh. Aku berangkat dari PT dari bandara itu jam 2 pagi. Itu di pesawat itu aku nggak makan, soalnya aku kan mabuk pesawat itu mual wis nggak makan. Terus sampai bandara Hongkong itu jam 5 gitu Miss ya, kalau nggak salah jam 4 apa jam 5 gitu loh. Terus habis itu nunggu cecenya yang jemput itu sampai setengah 7 kalau nggak salah. Sampai setengah 7 sampai di kos WB, di agentku kos WB ya, itu jam 8-an. Itu dijemput juga. Itu aku ke kos WB sendiri loh Miss, aku dikasih uang buat bayar naik bus, terus aku ke sana sendiri. Oke. Ditinggal, nggak dijemput. Terus habis itu di agent itu aku mabuk toh Miss. Naik pesawat, nggak pernah naik pesawat mabuk toh. Terus habis itu kan aku kayak udah mau pingsan Miss, iku udah kayak mau pingsan, terus aku jongkok gitu di agent ya, dimarah-marahin Miss, suruh berdiri. Terus Habis itu sama kan iku di kantornya di kos WB ya, terus diajak ke rumah agent. Di rumah agent itu nggak langsung istirahat Miss, langsung ikut bersih-bersih sama cece-cece yang lain. Nggak dikasih makan itu jam 2 malam. Ganas men agentmu? Sumpah aku nggak ngapusi Miss. Terus jam apa namanya jam 2:30 baru tidur. Itu aku kan kesini bulan 9 Miss ya. Ya jenenge namanya baru ke Hongkong kan bulan 9 itu dulu itu agak cemriwing gitu Miss ya. Betul. Itu nggak boleh mandi pakai air hangat loh Miss. Pakai air dingin nggak boleh, nggak dihidupin air hangat. Terus itu tidurnya di bawah. Oke lah, kan banyak orang kalau tidurnya, aku sih oke aja wis di bawah kayak ikan teri, banyak cece-cece yang lain gitu di rumahnya agent. Itu jam 6:30 bangun, tuh makan roti 1 lembar. Makan roti 1 lembar tok. Roti yang dipakai itu. Terus habis itu jam 2 siang itu baru makan. Makannya apa Miss? Makannya joysam sama nasi tok. Waduh. Terus? Ya itu suruh bersih nggak boleh istirahat sama agent itu. Agentnya gila. Aku selama 1 minggu di agent itu setiap hari gitu Miss, tidur jam 2 malam, jam 6:30 bangun, makannya jam 11, makan siang jam 2, jam 11 malam, jam 12 itu baru makan malam. Terus habis itu aku dijemputkan sama majikan itu, aku setiap malam itu kayak orang sama temanku dibilang
kan aku sama temenku yang satunya yang Miss ya, aku kan setiap mau tidur itu berdoa, Miss, ya Allah majikan semoga majikanku baik, maksudnya kayak ya berdoa berdua gitu Miss ya. Aku berdoa, kok ini gendeng aja digituin aku Miss. Eling pengen nangis tapi Miss. Kok nangis piye? Oke, itu adalah kekejaman agent, bener nggak? Itu adalah kekejaman agent. Itu aku masih umur 19 tahun Miss, aku pertama kesini tuh dituakan aku umur 19 tahun. Terus habis itu aku kan dijemput majikan. Terus majikanku itu baik sih, iya nggak baik-baik banget sih. Majikanku itu kan aku dijemput terus dikasih makan, terus aku kan udah terbiasa langsung bersih-bersih gitu ya Miss, sama mbokku itu nggak boleh kamu istirahat bilang gitu. Mati inget aku, terus koperku itu sama singsangku itu dibawain Miss, dikuntong. Aku dulu kan dikuntong, terus sama singsangku dibawain, udah kamu mandi terus tidur gitu. Terus nggak semulus iku Miss, ternyata mbokku ini dirodok ya jenenge majikan gini penyesuaian ya Miss ya. Aku paham. Aku muan semanut-manut Miss. Aku satu di rumah itu gak boleh pegang HP kan, sama agent yang gak boleh. Sebenarnya mbok iki mau soal kerjaanmu, mari iki mau soal dan aku Mbak coba dimatiin dulu ya, ini orang telepon berkali-kali, sebentar ya, jangan dimatiin teleponmu. Jangan dimatiin. Oke Miss. Halo halo selamat pagi. Selamat pagi, kenapa Bapak? Saya dari Indonesia, saya mau tanya, apakah Miss Yuni ya? Saya selalu ikut YouTube-nya Miss Yunian. Kenapa Bapak? Kemarin kan saya tuh lihat ada di Facebook itu ada cowok di Hongkong, untuk di Hongkong di Yunglong di kebun sayur katanya kan. Oke Mas, sebentar lagi tak telepon balik ya. Soalnya saya kebetulan ada telepon masuk Mas Ian. Jadi tunggu sebentar, saya telepon balik. Soalnya tak lihat kamu telepon saya berkali-kali, kayak saya takutnya adalah ada kasus kriminal. Jadi sebentar lagi tak telepon balik ya. Ya, karena saya sudah transfer uang gitu. Apakah itu penipuan atau gimana? Iya, makanya sebentar dulu, satu-satu dulu. Dulu, nggih. Terima kasih. Dok, sorry ya Mbak ya, sorry. Ya, Kan banyak yang telepon, kamu tahu sendiri kan. Jantungku sempat berdebar tadi Miss. Kenapa? Terus itu aku DE majikan tuh 1 minggu 1 bulan nggak boleh pegang HP Miss. Siapa agent yang nyuruh kan? Aku nanya sama majikanku itu ditranslate. Dia juga baru ngambil pertama mengambil pembantu toh. Terus aku bilang gini, Mbak, aku kan ditranslate toh. Mbak, aku cuma mau bilang sama keluargaku di Indo, mau ngabari kalau aku di sini baik-baik saja. Aku bilang gitu sama mbokku. Terus katanya dia, oh iya, terus dia bilang ditranslate lagi Miss, iya nanti kalau kamu libur ya, sekarang soalnya aku nggak bisa, bagaimana caranya aku nggak ngerti, soalnya kartunya apa itu kan kamu di Indonesia nggak sama di sini, jadi nunggu kamu libur ya, nanti dibetulin sama agent, dia bilang gitu Miss. Oke, makasih Mbok, aku bilang gitu. Terus di majikan itu awan bersih-bersih, kulino lah bersih-bersih gitu. Oke lah wis moye dulu Miss, sama kan dia hamil 8 bulan kalau nggak salah itu. Itu tuh dia kayak jenenge kayak sembarang kudu bersih. Wis pertama ndek kene ngene kalau Miss. Terus sembarang iku aku dilaporno nang agent jarene kan aku bukannya aku coy, dhek kan ngomong ngene, terus tak kerja nang ngene. Lah terus gak bener ngono Miss, gak bener. Terus aku ngomong, "Loh, aku ngomong aku ngene terus ya tak kerjakno lho, terus darine aku pok coy." Agent ngomong nang aku pok coy. Oke, aku enggak kakek ngomong Miss. Maksudnya pokoknya sing dikongkon niku tak kerjakno, aku manut 100% dikongkon ngene. Libur dikongkon. Aku libur iku Miss selama 1 tahun apa 2 tahun niku nang agent terus Miss, kudu tanda tangan kudu nang agent. Selama iku Miss. Terus? Ya iya nang agent iku kabeh Miss, semua cecinya tuh harus ke kantor. Setiap libur iku ambek kantor itu ndak boleh hari Minggu, hari Sabtu. Lek hari Minggu engko nakal, dipelajari nakal ngene. Tadi lek libur iku dikongkon nang kantor, ojo gak nang kantor gitu Miss. Tadi libur iku ya nang kantor, tanda tangan. Paling ada iki biyen ya nang North Point ta. Rumahku terus pindah Venling Miss. Rumahku pindah Venling. Lah setiap minggu iku
aku nggak setiap libur itu suruh ke agent. Heeh. Agentnya, aduh Miss, agentnya parah Miss, agent parah pokoknya Miss. Nggak iso ngomong aku. Terus habis itu kan terus berjalan, mbokku aku belum 2 tahun itu ngomongin awakmu nambah kontrak, awakmu kok entuk long service katanya gitu Miss. Aku gak berharap, sama sekali gak berharap Miss, soalnya aku takut kecewa. Aku lek oleh ya rezekiku, gak oleh ya wis kan, aku gitu Miss ya. Aku niatin mungkin kerja nyari uang buat masa depanku gitu kan Miss ya. Terus kerja, terus anakku semakin besar. Dulu itu mbakku, aku megang HP masih nggak boleh Miss, belas nggak boleh megang HP. Aku tuh dibeliin HP apa-apa itu, dibeliin HP tuh lalit yang nggak bisa internet itu loh, cuma bisa nelpon aja itu loh Miss. Aku dibeliin HP itu, wis oke lah, musuh wae aku bilang gitu. Aku gitu wis selama itu aku wis manut, sembarang kali manut. Terus habis itu anaknya kan tambah gede, kemantel loh nang aku. Lek nang aku ki wedi anake Miss, lek nang mbokku iki enggak wedi. Lek aku ngomong jangan, aku bilang sikat gigi gitu lah. Dia langsung ke kamar mandi. Mboke ngomong sampai satu sejaran sikat gigi, dia enggak bakal ke kamar mandi Miss. Terus habis itu anaknya kemantel nang aku, tapi terus berjalannya waktu mbokku wapi, aku dijak holiday ke Korea kemana aja kan Miss ya, sama mbokku ya, sampai dia itu sekarang gitu kayak keluarga dewe ngono lho, kayak keluarga dewe. Saiki iki aku mau pulang ya Miss ya, ada jadinya yang baru. Kok adikku sakit ya Miss, kok maksudnya ya yo kayak iki wis keluarga aku kayak gak terima ngono Miss. Tapi aku kudu mulai, bapakku lah aku sebenarnya iki gak pengen mulai Miss, tapi bapakku iki ngomongnya sih enggak, jadi aku iki kayak adikku loro. Aku sebenarnya gak pengen mulai sih, wis nyaman ini mbokku juga wis kayak keluarga dewe, kayak omahe dewe, wis kan penghalang lah Miss. Kayak paman mari tak cakot ya di mbokku yang ndulang aku, wis kayak keluarga dewe. Mbokku ngomong lek kowe ndek kene selamanya, kowe tak tukokno asuransi, kowe melok ndek kene. Dia bilang gitu Miss ke aku Miss. Oke. Inilah yang saya maksud dengan keterikatan. Jadi kamu sudah diikat banget hatimu oleh majikan. Jadi iya, Miss, kamu tidak rela majikanmu bersama yang lain. Ini yang nggak bagus. Ini munculnya terus cemburu, terus dendam. Iya, makanya tapi aku nggak baik kan. Cacanya yang baru udah datang kan Miss ya. Sama agentnya mbokku ini gak usah cepet-cepet, soalnya jajaku bulan 3 baru mulai. Lah mbak agentnya ini wis di berangkat nomornya nang Hongkong bulan 11 akhir kemarin. Aku juga ketemu sih sama cecenya, ketemu moye. Tapi kalau enggak, aku kan mbakku kan bilang gini, kamu ajarin cecenya yang baru ya, sebulan aku bilang gitu. Terus aku juga bilang gini, mbak maaf ya aku nggak iso ngomong ngono. Terus aku yang ngomong sejujurnya Miss, terus kayak kano batas ngono aku mbakku Miss, terus kayak koncoku dhewe wong aku bengi. Nek apane musim panas kan AC di kamarku kan rusak. Aku turu di kamar ambek mbokku karo anakku, bapakku ndek isor Miss, ndek lantai isor ngono Miss. Ya wis kok kena batas lah ambek majikan iki, wis koyo kanca dhewe ngono Miss, ya sembarang ya curhat. Nah aku yo ngomong, Mbok sepurane sing akeh pelajaran dhewe yo ngono. Soalnya aku koyo atiku koyo loro nek apane Jasmine ini di rumah wong liya, anakku itu Miss. Kayak gak terima aku bilang. Oh, majikanku ngerteni. Oh, oke, enggak apa-apa. Dia bilang gitu. Terus dia nanya, "Kamu mau ketemu cecenya yang baru enggak? Mek ketemu tok." Dia bilang gitu. Terus, "Iya, enggak apa-apa lek ketemu tok, tapi lek koyo dadi sak omah sepurane mbok aku enggak iso." Aku bilang gitu sama mbokku. Terus iya nggak apa-apa cari dia bilang gitu sama aku. Kamu kalau 2 tahun lagi kesini, kalau 2 tahun lagi kamu di Indo nggak kepingin kesini lagi, kamu telepon aku yo. Kamu telepon aku, kamu kesini lagi. Aja bilang ngono mbok, mungkin jadi ini sing anyar kan kowe cocok, kowe luwih apik teko aku bilang gitu Miss yo. Terus enggak, bukan kui urusane. Saiki kowe wis tak anggap adikku dhewe, wis keluargaku dhewe. Dia tuh bilang gitu Miss sama aku. Setiap kali kita makan bareng gitu Miss ya,
malam gitu ngomongin aku mau pulang gitu, semua nangis Miss. Bapakku ya, anakku ya, mbokku yang berpilih, aku juga nangis Miss. Kamu berapa tahun sih di situ sayang? 9 tahun Miss. 9 tahun. Kamu sudah menikah? Soal belum Miss, aku belum nikah lama kan ini bapakku nyuruh pulang, suruh aku nikah Miss. Oke. Jadi satu hal, kamu sebagai anak juga harus mengabdi pada orang tua, bukan cuma uang saja. Benar nggak? Mereka juga Iya, butuh, mereka ingin kamu juga bahagia, bukan cuma membahagiakan Iya, mereka. Tapi kan mereka tidak tahu porsi bahagiamu itu seperti apa. Kamu saat ini bahagia. Iya. Dan bukan salah orang tuamu juga sayang. Dia juga harus mikir, loh anakku ini golek duit terus, kapan bahagianya dia ya. Jadi Iya, sebenarnya iya. saling menghargai dan saling mencintai. Aku rasa orang tuamu tidak salah. Dengan cara seperti itu dia ingin memberikan yang terbaik padamu. Mungkin saat ini Iya. kamu tidak mengerti kenapa dia maksa kamu pulang. Tapi yang aku tahu, kasih sayang ayah, ibu itu tidak pernah pudar. Dia menunggumu pulang dengan sabar 9 tahun sayang. Bukan waktu yang sebentar, waktu yang sangat lama. Dimana kamu memberikan cinta kasih itu benar-benar hanya untukmu. Ngerti nggak? Iya, apa namanya? Aku kan sama bapak emang deket banget. Dulu kan aku juga ditinggal ibuku Miss ke luar negeri. Emang kayak ikatan batinku ambek bapak iki kayak cedak, aku nggak iso lek ngomong no bapak iki wis nggak iso Miss. Iya, sama. Jadi Sama, saya juga. gitu, aku nggak iso lek ngomong no bapak iki, kayak bapak iki ngomongnya sing aneh-aneh. Oh, kok kepingin aku kayak kata aku mana yang wis gak iso aku mesti ngomong. Aslinya diomongi apa dek kene apa ninggal no Hongkong apa iki ya apa kayak majikanku apik kok ngono Miss. Tuh aku lo gak minta, aku Miss jujur aku nggak minta long service Miss. Maksudnya alhamdulillah aku jujur aku nggak berharap sama sekali. Majikanku apik, aku gajianku lancar wis alhamdulillah Miss ya. Aku 6 tahun di sini tuh dipanggil Miss, kan aku nggak pulang tau Miss. Nggak pulang ke Indo, terus aku dipanggil ke sini Om. Kenapa? Iki duit lang servismu karo duit tiketmu, katanya. Mbak, enggak mbok kei. Aku yang ngomong jujur Miss loh. Aku kan sik ndek kene mbok, enggak mbok kei lah aku mulai terus aku yang ngomong ngono Miss. Terus aku kan cerita nang kancaku direk goblok jarine ngono Miss nang aku kan aku yang tes yo kaget ya apa Miss ya. Aku mau sowae soalnya. Terus aku ngomong loh mbak nggak mbok kayak mana apa nih, aku harus mulai terus nggak apa-apa tak hitung sik 6 tahun iki dhisik engko lek awakmu nambah meneh ben nek mau mulai tak kai maneh katanya gitu Miss. Terus iki saiki tanda tangan alhamdulillah iku Miss, alhamdulillah langsung bapakku kan juga pernah njaluk duit aku Miss dong, gak pernah njaluk duit dek apane aku bener aku gak kirim gitu dia marah, tapi dia itu nggak pakai uangku Miss, dibeliin sawah gitu Miss. Kalau dia aku sih iso golek duit dhewe, aku nggak nyaluk awakmu wis lek aku wis tuwa aku rumaten. Bapak kan bilang gitu ke aku Miss. Terus habis itu aku dapat long service. Bapak kan kepingin sepeda trail itu loh Miss. Sepeda trail itu mulai dia katanya dia belum nikah sudah kepingin, terus langsung tak beliin. Aku dapat long service itu tak beliin sepeda buat bapak itu Miss. Tak beliin sepeda buat bapak. Delala aku dikei duit mana karo mbokku Miss. Dikei duit mana aku jarine tiketmu kurang. Terus katanya gitu Miss, ya Allah. Aku kayak rasanya kayak bersyukur Miss duwe keluarga kayak ngono. Bapakku yo gak tau njaluk duit aku. Kayak majikanku ndek kene yo apik. Kayak ya apa ya? Berarti kan hidup ini butuh perjuangan. Bener nggak? Iya. Jadi tidak langsung enak. Dulunya ruwet dari agent ya. Zaman dulu kan rambut dari agent Miss, dari PT aku ki dilokno nang PT jarine aku ki ndak iso kerjane mencelek. Terus mari ngono. Wis pokoknya aku mbek memku nang PT. Kamu tuh orang mana toh? Suruh bahasa Indonesia angel meneh. Aku wong Malang Miss. Iya, kelihatan. Pakai bahasa Indonesia kan? Pendengarnya bukan orang Jawa saja. Jadi sebenarnya kamu tuh mulai dari PT, mulai berangkat sudah direndahkan, tidak dianggap kamu ada, dan juga tentang kamu di agent dipotong rambutnya pendek itu kan peraturan zaman dahulu.
Dimana perjuanganmu tidak sia-sia sampai kamu punya rasa keterikatan, bener nggak sayang? Iya Mas. Iya. Dan ingat, sekarang umurmu sudah berapa? Kenapa nih? Umurmu berapa? Sekarang hari ini aku ulang tahun nih. Happy birthday, selamat ulang tahun. Umur berapa sayang? Miss. Sekarang aku lahiran 94 Miss. Sekarang 29 ya? 29. Oke. Pokoknya aku kesini ku umur 19 Miss. Yo wis wayahe. Waya matil nih. Oh iya, aku mau nanya Miss, tapi melenceng, tapi kayaknya lama, tapi maaf ya Miss. Nggak apa-apa sayang. Miss Juni, kan aku setiap hari lihat kontennya Miss Juni toh. Setiap hari sambil cuci piring, terus sambil mandi, kan aku hengsetan kalau nggak keramas tuh hengset ini nggak tak cepot. Oh, rak sopan ha. Terus? Ambil dengerin Miss Juni. Terus habis itu Miss Juni ini kayak di sini lama, kayak nggak mungkin le umur 36. Tapi kok kayak si umur 30-an ngono lho. Oh, saya ini masih 25, Mbak. Saya itu masih umur 25. Penasaran, sumpah aku penasaran. Ya enggak no, masa saya umur 36? Ya enggak, mana ada umur 36. Nah, tapi muka aku kayak fresh ngono lho, Miss lek ngarani wong sini ku sunshine, kayak cerah, kayak Gombalmu ki ya. Sumpah Miss, ya Allah. Masa aku Mungkin karena hati selalu gembira, jadi akan keluar dari aura yang bahagia. Jadi sebenarnya apa ya? Karena kamu bisa tanya Cece yang bareng sama aku, pembantuku sendiri. Dimana kadang-kadang hidup ini tidak semulus seperti di video ya. Kadang juga saya bertengkar Kak sama suami saya. Cuman aura negatif itu kita cepet-cepet buang sayang. Namanya suami istri itu pasti bertengkar. Tapi kita selesai bertengkar tuh aura itu cepat kita ganti suasana. Walaupun kita masih nggak ngeh. Jadi jangan dikira saya tuh nggak pernah marah sama anak saya. Jangan dikira saya tuh nggak pernah bertengkar sama suami saya. Itu ada. Cuman saya cepet-cepet, mungkin karena saya sama suami saya sama ya. Jadi kita cepet-cepet merubah suasana. Jadi yang keluar di aura kita adalah aura positif. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menjalaninya gitu loh. Oh ya, enggak, soalnya kan biasanya di telepon dicurhati aku sendiri ya. Kadang-kadang kan aku juga punya teman dari dulu dicurhati kayak masalah apa. Itu kan kita sendiri biasanya kayak ke bawah gitu loh, kayak kepikiran sedih. Terus habis itu kepikiran nggak enak gitu. Kok Miss Juni kok santai gitu loh. Ya karena sekali lagi, gini loh sayang. Seseorang yang punya background cinta dan kasih, keluarnya kan tetap cinta dan kasih kan. Saya tuh nggak punya masa lalu yang jelek dalam pernikahan, dalam masa kecil. Terus saya tuh setiap pagi punya vitamin. Saya setiap pagi tuh meditasi. Kalau nggak saya dengerin ngaji filsafat, Buya Hamka, itu semuanya saya dengerin semuanya. Dale Carnegie, itu saya dengerin dan itu adalah vitamin buat saya. Jadi saya bisa menyerap energi negatif, tapi saya tetap memberikan aura positif. Di mana ada saringannya sayang. Orang terima curhatan itu ngeluh loh. Iya Miss, aku kan setiap hari kan dengerin Miss Juni kayak apa, kamu harus sabar. Kadang-kadang kan setiap orang kan ada up and down-nya kan ya Miss. Betul. Lah gitu tuh kadang-kadang aku juga mikir apa namanya, oh iya bener Miss Juni kan katanya Miss Juni, aku ingat kalau apa namanya trauma itu jangan trauma itu jangan apa ya Miss Juni bilang, aku selalu ingat tapi untuk mengungkapkannya susah. Trauma itu kalau kamu ingat trauma itu lagi cepet buang gitu kan katanya Miss. Intinya gitu pokoknya aku ingat pokoknya. Aku selalu kayak aku maksudnya kayak kalau aku inget traumaku itu selalu muncul di pikiranku Miss. Karena trauma ada dua sayang. Trauma yang menjadikan kamu tegar, trauma menjadikan kamu dendam dan benci orang lain. Jadi trauma satu ingin balas dendam dan trauma satu ingin menjadi lebih baik. Itu kamu yang mengatur. Ada orang yang trauma dengan pernikahannya, dia jadinya arogan, marah, gampang tersinggung. Tapi ada orang yang trauma dengan pernikahan menjadikannya kasih sayang dan cinta karena takut orang lain merasakan sedih seperti dia. Tapi ada orang yang melihat orang lain nangis, dia bahagia. Itu juga dari trauma sayang. Jadi kalau lihat orang lain nangis itu seneng. Kata-kata Miss Juni ku selalu tak inget ikui.
Ya memang seperti itu karena orang ada dua hal. Kalau kita nggak kuat-kuat dengan diri kita punya dua. Satu menyayangi orang lain, satu dendam. Jadi lihat orang sengsara itu bahagia itu sudah punya penyakit dia. Dan saya tidak ingin itu. Saya tuh lebih suka lihat orang kaya, bahkan lebih kaya dari saya, lebih hebat dari saya itu bangga. Walaupun saya tidak punya apa-apa. Gitu, Miss. Jadi intinya kebahagiaan itu bukan karena kita menerima, tapi kebahagiaan itu karena kita memberi. Benar nggak? Iya, makasih Miss Juni. Setiap hari sumpah aku dengerin Miss Juni, dengerin setiap mau ngapain. Katanya bapakku kan, sambil cuci piring ya, ada bapakku kan HP-nya tak taruh di sebelah tempat minum gitu ya Miss ya. Aku nggak ngeliat, tapi aku mendengarkan sama handphone. Terus bapakku lihat, kamu ini tiap hari iku wae terus gitu. Iku nak bapakku ngerti juga Miss, katanya di Facebook juga ada. Dia lihat Miss Juni di Facebook gitu. Kui nang Facebookku yo ketok aku terus katanya gitu. Oh ya thấy到佢喺我個 Facebook 啊。佢有嘅咩啊？嘅出名嘅，佢dia bilang gitu. Bapakmu? Bosmu? Iya. Cutmeng? Enggak juga sih, enggak ada yang kenal saya. Iya, dia bilang gitu sama aku, Miss. Setiap hari lihat kui dari katanya lang ki iya, hoi ya, nah kan bilang gitu ah. Koi pong udah ya, aku bilang macam pong udah, koi itu pong koko yang tuh pong ah. Aku bilang gitu sama dia. Ya karena itu saya memutuskan untuk tidak bekerja di agent karena saya ingin menstabilkan diri saya sendiri. Karena saya juga tidak adil ambil gaji perusahaan, tapi saya membantu kalian kan nggak bagus juga buat perusahaan saya, bener nggak? Jadi, jadi kalau saya mundur teratur kan nggak apa-apa. Mendingan saya cari freelance, di mana yang bisa membantu sana ya udah dibuang ke sana, dibuang ke sini, dibuang ke sana ke sini, bener nggak? Jadi saya tidak gagal fokus. Kalau dulu kerja di agent kan nggak mungkin saya tiba-tiba nganterin orang ke rumah sakit atau bantu orang di sidang kan nggak mungkin kan? Saya dapat gaji dari perusahaan. Kenapa? Kan ada Miss Juni kan di agent kan juga ada waktu jam kerjanya, nggak boleh keluar. Maka dari itu kalau sekarang kan saya bebas. Wong niate aku iki topo 2 wulan wis diogrok-ogrok pengin dadi kupu, wis dadi laler meneh iki dadi uler meneh iki aku. Lha kayak guyu ya sing tukang ngobrol-ngobrol aku. Saya itu pengin bertapa 2 bulan, Mbak. Aku iki 2 minggu. Untuk waktu itu aku nggak ada di Hong Kong. Lain nggak apa, gak diogrok-ogrok mulai awal lah saya itu sudah. Dari Juni tapi balik ke agent lagi kan? Enggak gitu kan? Enggak. Saya nggak kembali ke agent. Resign gitu ya? Udah enggak Sudah resign. Jadi saya resign tapi saya akan tetap membantu kalian dari belakang layar. Iya, Miss. Jadi kalau masih butuh majikan atau apapun saya tetap ada di belakang layar. Saya akan tetap membantu. Gitu. Iya. Jadi tidak totalitas di agent karena ya bagi saya itu membohongi perusahaan saya, Mbak. Saya tuh di luar membantu orang tapi saya merusak nama baik perusahaan saya yang dimana waktu saya untuk menolong kalian lebih banyak daripada waktu saya untuk perusahaan saya, kan nggak adil. Jadi saya tuh tahu diri, saya tuh wah ini aku digaji teko perusahaan tapi perusahaanku telepon nggak diangkat kan nggak bagus toh. Walaupun saya tidak korupsi perusahaan, tapi kan saya korupsi waktunya perusahaan. Jadi tidak adil. Itu bertentangan dengan hati nurani saya. Jadi perusahaan yang begitu baik, saya rusak, ya nggak bagus juga, toh. Iya mana? Iya benar. Jadi ya wes kayak gini lebih enak. Bisa ngeret-ngeret pedang naga puspa kemana-mana, ya kan? Iya. Tapi emang nggak bisa ya Miss. Kalau aku ibaratnya kan sekarang pasporku udah mau habis tahun Miss bulan 6. Tapi kan aku ini extend visa. Ini aku di sini kan cuma extend visa, nggak bisa ya memperpanjang. Tidak bisa. Memperpanjang paspor di sini nggak bisa. Tidak bisa. Pulang Indonesia aja. Nggak apa-apa kok golek anak aku lek cek butuh. Miss. Boleh cek butuh golek anak aku wis. Gampang nih. Oh gitu. Soalnya mbokku bilang gini Miss ke aku, nanti kalau aku kan seneng Korea tuh Miss. Seneng Korea BTS terus Korea aku seneng. Terus katain mbokku nek aku kan sekarang Cece yang di Hong Kong tidak boleh ke Korea kan Miss.
Lah Nggak boleh kenapa? samjang ke Korea sama sekali karena banyak yang kabur. Aku udah apa namanya, aku udah maksudnya udah pernah ke Korea aja nggak boleh Miss. Hong Kong nggak boleh lah. Mbokku itu bilang gini, kalau kamu pulang Indonesia, kamu pengen ke Korea, aku ke Korea, tak telepon, kamu tinggal kamu beli tiketnya aja di sana, aku yang ngurusin gitu Miss, katanya Mbok. Yo ra iso no, nggak semudah itu di Indonesia ngurusin visa Korea. Oh, meskipun aku maksudnya udah pernah, ya gak tahu sih Miss ya, udah pernah ke Korea pun juga nggak segampang itu Miss. Ya tidak, no. Tidak segampang itu. Wah, Soalnya kalau di sini kan ada- Dok, banyak telepon yang masuk. Ntar kalau kamu pulang Indonesia, kamu telepon aku aja. Homa. Oh, Soalnya oke, teleponnya oke. banyak yang Makasih masuk, banyak ya, tak Miss. reject kan. Oke, terima kasih Miss. Oke, terima kasih. Sorry ya sayang, ntar kita sambung lagi kalau ada Iya. waktu ya. Oke. Yo, Bye, bye-bye. Oke, sorry ya, saya potong dulu karena ada yang ketipu tadi, masnya itu telepon terus pasti ada sesuatu yang dia ingin tanyakan sama saya. Jadi ini sudah ngobrolnya sudah kemana-mana. Jadi itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua, semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.